Itu tadi dari salah seorang PPL atau mantri ya, katanya dengan fakta-fakta yang ada. Saya mau nyoba untuk menghubungi anggota Komisi 2 ini, DPRD Mas Agus Suyanto. Nah, saya coba ya. Tadi telepon, tapi pas nelpon tadi sudah disampaikan bahwanya memang sudah ada kuota. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Yogi. Nggih, Mas Agus. Sehat Mas Agus? Sami-sami. Alhamdulillah. Mas Agus, ini kan saya lagi live juga, dari live by phone dengan jenengan. Saya lagi ada di dengan para petani lah ini. Artinya kita ngobrol soal wong tani di tengah pandemi Masnya. Kita Leo Mas Agus mungkin sering bersentuhan dengan UMKM, tapi kalau dengan petani mungkin sebagai Komisi 2 hari ini yang paling kan mulai musim tanam ini, beberapa musim tanam. Nah, untuk pandemi saat ini bagaimana untuk pertanian kita sendiri Mas Agus? Apakah anggaran misalnya kemarin ada bantuan benih ya, bantuan benih. Gimana Mas Agus untuk Komisi 8 sendiri terkait dengan sektor pertaniannya ini, termasuk juga masalah pupuk, masalah yang lain-lain? Untuk kegiatan pertanian itu kegiatan di lapangan itu tidak begitu terkendala dengan adanya COVID ini. Betul. Karena apa? Untuk suplai pupuk itu lancar-lancar saja. Kemudian justru dengan banyak kegiatan di rumah ini, termasuk karyawan-karyawan yang punya lahan sawah kemudian diliburkan, sehingga dia mempunyai aktivitas, dan aktivitas itu tidak lain adalah urusan pertanian. Seperti itu. Nah, selain itu kegiatan pertanian ini ada sebagai jaminan kepastian tentang ketahanan pangan. Itu seperti itu. Jadi kegiatan pertanian ini sangat-sangat mendukung dalam ketahanan dari dampak COVID ini. Kalau misalnya hari ini kan musim tanam. Nah, kalau memang ada fokusnya nggak infrastruktur kayak model irigasi, model apa yang kemarin Kalau untuk refocusing ke pertanian tidak. Oh tidak ya? Tapi tapi okay. Beberapa program yang direncanakan di tahun 2019 itu memang ada beberapa kegiatan yang untuk kegiatan di pertanian seperti jalan usaha tani, kemudian itu direncanakan di 2019. Tapi tidak ikut refocusing ya? Berarti masih terus saluran irigasi. Kepastiannya saya belum tahu persis karena setelah itu belum ada rapat dengan komisi. Jadi yang direfocusing apa? Ada yang masuk di refocusing, saya belum tahu persis itu. Mas Agus, tapi untuk kegiatan Mas Agus, pandemi ini kayaknya tadi sudah saya sempat ngobrol dengan beberapa mantri dan PPL ya mantri atau PPL lah. Ini rata-rata kena imbas semacam anjloknya beberapa harga produk komoditi pertanian gitu. Nah, ini sudah pernah disampaikan atau dibahas nggak sama Komisi 2 untuk mengantisipasi misalnya kondisi ini? Pasca panennya sebenarnya ini sudah masuk di ranahnya perdagangan. Oh ya, masuk di perdagangan. Itu seperti itu, masuk di ranahnya perdagangan. Ya, di perindustrian dan perdagangan. Nah, kemudian pemerintah baik itu kan rupanya sudah melakukan ini di pasar ya. Sidak ke pasar khususnya masalah sembako. Sehingga muncullah instruksi tidak boleh sekian, ini nggak boleh sekian, seperti itu. Ya, intinya begini, justru kalau yang penting harga itu sesuai lah. Kayak kalau memang harga ini kayak beras, saya kira juga masih stabil, Mas ya. Itu di kisaran 8.000 sampai 10.000. Ini yang beli juga tidak terlalu berat, kemudian petani juga sudah diuntungkan. Petani diuntungkan. Mas Agus, kalau masalah pupuk ini kan masalah sing rodok
terus karena jatah kuota dan sebagainya. Kemarin Mas Agus kayaknya paling kenceng bersuara juga katanya dengan masalah pupuk. Nah terakhir gimana update-nya? Apalagi di tengah pandemi saat ini dan mulai awal masa panen, masih ada juga oknum-oknum dari wong desa kene akhirnya tuku nang desa liya karena gak ono dek jatahe dek desa kene dan kadang ya oleh gitu. Gimana Mas? Ya, memang ini? masalah pupuk ini kompleks. Okay. Masalah pupuk ini sangat kompleks. Kadang-kadang ya persoalan kuotanya ada, tetapi persoalan penebusannya yang tidak lancar dan lain sebagainya. Okay. Setelah distributor ini siap, kemudian kelompok tani yang keuangannya tidak siap. Okay. Nah, maka dari itu memang harus bergandengan tangan. Kalau nanti pupuknya ada tidak bisa membeli, kan ini petani ya sama saja. Okay. Komisi 2 terus halo penyuluh dan Menteri Pertanian ini mengawal terus jalur distribusi, mengawal terus proses pendistribusian pupuk. Kalau nanti ada sedikit kendala tersendat, kalau komunikasinya bagus, saya kira juga akan terselesaikan, Mas. Jadi tidak benar ya kalau misalnya kita nggak ada kuota beli ke daerah lain terus daerah lain menjual ke yang lain itu nggak benar sebenarnya ya. Kalau praktek di lapangan persinya ya kami kurang tahu, tetapi sebenarnya sudah ada mekanisme, bukan berarti ketika di dalam wilayah kelompok tani tersebut tidak ada harus beli ke tempat lain, itu tidak dibenarkan. Tetapi kalau tidak ada, maka harus ada komunikasi di sana. Harus ada komunikasi, kenapa kok bisa tidak ada, mungkin telat penebusan dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu Mas Yogi. Siap, nggih, matur nuwun, kayaknya sudah clear lah. Nanti kalau bis itu tinggal berkomunikasi aja kenapa ini kok sampai telat dan sebagainya gitu. Ya, betul. Jadi komunikasi itu termasuk salah satu cara yang efektif di dalam kelancaran distribusi pupuk, Mas. Nggih. Siap. Sejauh ini belum ada laporan yang aneh-aneh ya terkait pupuk ini. Yang tahu persis memang itu, Mas. Dari kita hanya membantu komunikasi ketika ada kendala di lapangan. Kita cari kenapa kok bisa seperti ini, seperti itu. Selagi tidak ada laporan, tidak ada pengaduan, ya kita anggap lancar-lancar saja, Mas. Nggih. Saya pikir itu Mas Agus, matur nuwun minal aidin wal faizin. Nggih. Sehat selalu. Sami-sami Mas Yogi. Selamat bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.